Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah layang kereta cepat Jakarta-Bandung yang bagian bawah dari pilarnya yang mulai rendah karena akan masuk ke dalam terowongan sudah mulai dibuat pagar dan sudah rapi ya. Selain pagar ya, tiang-tiang ini juga dikasih kawat berduri di atas pagarnya. Ini merupakan usaha untuk pengamanan dari jalur atau trek kereta cepat Jakarta-Bandung, relnya dari Jakarta sampai ke arah Bandung dan sebaliknya ya. Nah, di depan sini menjelang ke masuk ke terowongan masih ada kereta kerja dan juga para pekerja yang melakukan aktivitas. Video ini diambil sebelum kemarin sempat uji coba dua rangkaian kereta cepat. Yang pertama adalah EMU atau Electric Multiple Unit. Itu rangkaian kereta cepat yang memang nantinya akan dipergunakan untuk kereta penumpang ya, dan kemarin kecepatannya di 60-80 km. Kemudian berikutnya di hari Sabtu sempat juga diuji coba yaitu kereta CIT atau Comprehensive Inspection Train. Jadi kereta yang berfungsi untuk menginspeksi. Nah, yang diinspeksi itu adalah jalur, kemudian juga listrik ya, sistem listriknya dan juga beberapa hal lainnya terkait dengan persiapan operasional. Untuk area transisi yang ada gedung ini, di mana area transisi ini menyambungkan area terowongan dan juga layang, ini juga sudah ditutupi dengan pagar. Sebenarnya kalau pagar yang barrier beton ya, kemudian seng pasti ada. Kemudian nantinya itu kan akan dibuka, lalu akan ada pagar sesungguhnya yang juga dikasih kawat berduri. Pihak KCIC itu bekerja sama dengan Polda ya, Polda Jawa Barat, kemudian Polda Metro Jaya, karena ada bagian-bagiannya yang masuk ke dalam area rel ya, atau lintasan kereta masuk ke dalam area Polda, kemudian juga Polda Metro, kemudian juga Polda Jawa Barat ya, dan TNI. Jadi TNI Polri bekerja sama dengan KCIC untuk pengamanan jelang operasional dan selama masa tes. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna infrastruktur, para pemerhati infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Baik, ini di depan kita adalah layang kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Beberapa saat atau beberapa waktu sebelum diuji coba, di sini masih ada kereta kerja ya. Kalau yang kita perhatikan, kalau modelnya seperti itu biasanya dipergunakan untuk pemasangan atau mungkin pengecekan kabel listrik karena memang akan dialiri oleh arus listrik ya. Nah, sumber listriknya sendiri si kereta cepat Jakarta Bandung itu membutuhkan 26.000 watt atau 26 megawatt. Lalu bagian kiri dan kanan seperti biasa sama tadi itu. Kalau di sisi atas tentu dibuatkan pagar ya. Kemudian pagar di sisi atas itu ada dua jenis. Yang pertama itu yang pagar biasa. Yang kedua itu adalah pagar yang sekaligus sebagai sound barrier, dan itu biasanya mengarah ke hunian ya, ke area di mana terdapat pemukiman masyarakat dan seterusnya. Sedangkan yang ke arah jalan itu dibuatkan seperti pagar biasa. Nah, di sisi bawah ini kalau kita perhatikan lengkung ya, kalau yang ada di sekitar Jaga Sampurna di dekat Kamala ya, Kamala Legun di situ, si treknya memang agak berbelok tentunya. Ini akan karena sudah masuk kota Bekasi dan hampir sampai Jakarta, maka kecepatan kereta tentu akan turun ya. Kita nanti pantau bersama si kecepatan kereta ini maksimalnya berapa ya, kemudian juga paling cepat tuh di area mana. Kemungkinan sih di area trek lurus ya, yang dari arah Bekasi Kabupaten sekitar sana mungkin ya. Nah, tampak di sana ada pekerja yang melakukan aktivitas ya. Di bagian bawah untuk area yang ada di sekitar Bekasi ya, karena semuanya tinggi, jadi tidak ada dibuatkan pagar khusus di bagian pilar-pilarnya karena tentunya gangguan lebih bisa diminimalisir ya. Nah, ada yang sempat kita dengar dari berita ya, informasi media online kemarin, ada kolam lele ya, kolam lele di sekitar Bandung Selatan kalau tidak salah, di bawah dari layang kereta cepat Jakarta Bandung. Berarti sudah
sudah cukuplah waktulah untuk membuat kolam ya, mengisinya dengan lele dan seterusnya, sehingga juga sudah ada mungkin sudah ikannya mungkin sudah berkembang dan membesar ya. Nah, itu juga sempat kemarin di bongkar ya atau ditutup kolam lelenya dikarenakan si layang kereta cepat itu secara standar keamanan pun tidak boleh ada sesuatu di bawahnya. Jadi memang harus steril ya. Ini areanya ada di sekitar Bekasi. Jadi terdapat ada BIM ya, portal BIM di sana 2 kaki dikarenakan arus masuk kendaraan tol menuju ke tol Jakarta yang dari arah Bekasi Barat itu lewat di antara 2 kaki tersebut. Di bagian bawah ini adalah layang LRT Jabodebek ya. Di sini kita pure tidak melihat adanya batu-batu di rel atau balas dikarenakan memang si LRT ini tidak menggunakan balas dan kecepatannya juga normal, palingnya di 60 mungkin sampai 80 km per jam atau mungkin di bawah itu untuk daerah-daerah yang mendekati stasiun dan bahkan sampai berhentilah tentunya. Di bagian tengahnya itu terdapat tiang-tiang warna hitam ya, itu merupakan surge protector atau perlindungan ya atau proteksi terhadap petir ya, anti petir biasanya. Nah, relnya itu kalau kita perhatikan si LRT ya, sambil kita melihat si layang kereta cepat ini, relnya itu ada di atas bantalan memanjang. Modelnya agak berbeda ya, bantalannya itu bantalan yang mengikuti rel, dan kita juga perhatikan di beberapa negara kemarin di Eropa untuk penempatan rel sama dengan si LRT Jabodebek. Listrik ya, kalau kita perhatikan juga si LRT berbeda dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Kereta cepat menggunakan listrik arian atas yang ada di sana dan itu siap dialirkan ya, karena kemarin sudah dilewati oleh 2 rangkaian kereta, berarti listriknya sudah mengalir ya dengan total kalau nggak salah adalah 26 megawatt ya. Untuk membuat sebuah gedung data center sebagai perbandingan itu adalah 24 megawatt ya. Itu sudah berapa ya, puluhan lantai, dan ini memang mungkin karena jalurnya panjang dan juga keretanya yang membutuhkan daya gerak yang tinggi, jadinya dibutuhkanlah 26 megawatt. Di bagian sana kita lihat pagar-pagar panel yang lebih tinggi ke arah rumah warga ya, seperti tadi, itu untuk mengurangi polusi suara dikarenakan suara yang dihasilkan oleh si kereta, derunya kereta itu lumayan tinggi mungkin ya dengan kecepatan yang ada. Nah, untuk LRT ya menggunakan listrik aliran bawah seperti yang kita lihat di sini, ada satu rel tambahan atau rel ketiga tuh yang warnanya silver, itu biasanya terbuat dari aluminium ya, dan itu menjadi sumber ya listrik ya yang dipergunakan, yang diambil oleh sisi bawah dari LRT, kemudian menggerakkan motor dan si LRT-nya dapat melaju di atas rel, mendorong LRT tentunya. Pagarnya rendah ya. Untuk LRT sendiri tidak ada pagar khusus sterilisasi terhadap tiang-tiangnya, namun karena keduanya berada di pinggir tol jadi cukup aman lah harusnya. Ini kemarin ya kereta CIT atau Comprehensive Inspection Train, jadi kereta inspeksi lengkap dari kereta cepat Jakarta Bandung yang lewat ya di samping dari tol layang MBZ. Kita perhatikan dia punya juga 8 gerbong ya, kemudian ini basisnya sama dengan CR 400 AF atau kereta penumpang yang akan dipergunakan. Lalu kita perhatikan juga di sini di tiang-tiang dari listrik ya. Di situ tuh ada bandul-bandul. Fungsinya adalah untuk membuat kabel listrik ya, atau OCS dari si kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang akan dialirkan lewat pantograf ya. Kabel listriknya itu tuh tetap dalam kondisi tegang ya. Jadi tidak sampai menjuntai ke arah bawah dan berbahaya ya. Kalau menjuntai ke arah bawah malah nanti ditabrak oleh si keretanya. Nah, di bagian sini kita lihat pengait-pengaitnya lebih banyak ya dibandingkan dengan si yang ada di sebelumnya. Baik, ini
Seperti kita lihat tadi, area ini semuanya sudah dipagari, kemungkinan si barrier beton ini akan dibongkar ya, sedangkan area masuk ke dalam terowongan ya di sisi kereta, trek dari kereta itu juga sudah dibuat pagar permanen. Tinggal yang di sisi Halim ya, ini kalau kita perhatikan juga sudah ada pagar di sekitar abutment. Sayang ini tidak bisa lihat, persis di seberang sana itu ada kan pohon-pohon pisang tuh ya, kita tidak tahu siapa yang punya pisangnya ya kan. Nah, ada area transisi sama, jadi memang si terowongan ini atau terowongan Halim yang panjangnya kurang lebih 1,8 km membentang di bawah dari jalan tol ini dan sudah dibor dari waktu yang sangat lama ya, kita juga sempat melihat pada waktu itu. Kemudian dari di sisi atasnya juga sudah dialiri listrik tentunya karena si kereta-keretanya sudah sampai ke sana uji coba ya. Sebelumnya si kereta Watermelon ya yang waktu pada saat pemasangan rel dan juga listrik belum dialirkan itu menggunakan diesel kalau tidak salah dengan asapnya yang hitam. Keretanya namanya Dongfeng Watermelon ya kalau tidak salah itu. Nah, di depan sana ya kita perhatikan ini tadi kita lihat kereta CIT, namun di siang ini kita cek lagi di sini nampaknya kereta CIT-nya mungkin parkir di dalam stasiun yang masih dalam pengerjaan atau sudah kembali lagi ke Bandung ya, dikarenakan kalau dengan kecepatan 80 sampai 80 km per jam ya, kurang lebih kurang dari 2 jam sudah sampai di Tegaluar dengan jarak 147 km ya. Akses yang perlu kita cek bersama nanti ya, ditunggu video berikutnya karena penting menjadi laluan warga menuju ke arah stasiun ya, apakah nanti akan lewat tol ataukah lewat jalan umum non tol. Nah, jalan non tol sendiri aksesnya itu ada lewat DI Panjaitan ya. Tadinya mungkin kita sempat dengar lewat Kalimalang, namun mungkin akan jauh lebih mudah lewat DI Panjaitan dikarenakan ke area Kalimalang sendiri itu cukup sempit ya, pembebasannya cukup banyak dan seterusnya. Di ujung dari stasiun ya atau peronnya di sebelah kiri atau di sisi selatan itu ada dibuatkan semacam nampaknya flyover ya, karena di situ ada kali dan tembus ke arah PPD Cawang ya kalau tidak salah, ada STBP. Baik, di situ juga ada hotel, nanti kita cek bersama. Salam sehat, semoga lancar uji cobanya dan dapat mengakselerate ekonomi Indonesia.